Sahabatku Canom, kita ketemu lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Tiba-tiba muncul sebuah ide dalam perjalanan kita berangkat ke kantor. Kita ini kadang-kadang dianggap kurang baik atau buruk, atau dianggap orang yang baik atau luar biasa baik. Dan orang-orang yang paling mengerti kita, paling tahu kita, itu adalah orang-orang dekat kita yang mengenal kita. Mau baik, kurang baik, mau buruk, dan seterusnya, itu orang-orang dekat kita yang tahu. Kadang-kadang orang itu tidak mengenal kita, tapi sudah mengatakan kita sangat baik atau kita sangat buruk. Ada dua, karena mereka tidak mengenal kita. Ada dua, bisa kita dikenal baik atau kita dikenal buruk. Nah, apalagi kalau orang yang mengenal kita itu orang yang mempunyai rasa iri dengki terhadap kita, itu wis ra ono apike lah. Kita ini semuanya hal yang nggak baik yang ada di kita itu selalu dianggap buruk. Apalagi hatinya memang kecenderungannya hatinya punya hati yang tidak baik. Di video yang terdahulu saya sudah pernah sampaikan tentang bagaimana hati kita sesungguhnya. Apakah hati kita itu baik atau kurang baik atau tidak baik? Ciri-cirinya gampang. Saat melihat seseorang atau ketemu dengan seseorang, pertama pandangan kita terhadap seseorang itu apa? Kalau pandangan kita terhadap seseorang itu baik, kita mencari atau melihat hal-hal positif dari seseorang, walaupun seseorang itu pasti punya kekurangan dan keburukan, itu biasanya orang yang seperti itu adalah orang yang punya hati baik. Tapi kalau memandang seseorang, ketemu dengan seseorang sekali, pikirannya sudah langsung negatif, sesuatu yang negatif terus yang diungkap, atau penilaian, kecenderungan penilaian kita itu negatif terhadap seseorang. Itu bahaya, sahabatku Canom. Jangan-jangan kalau kita itu seperti itu, kita punya kecenderungan hati yang tidak baik. Walaupun setiap orang itu punya kebaikan, punya positif, kecuali kalau kita di tengah-tengah. Tapi sekali lagi, yang di pertama kali kita lihat itu hal yang positif atau hal yang negatif saat kita ketemu dengan seseorang atau menilai seseorang. Nah, kembali ke tadi pembicaraan bahwa kalau kita ketemu dengan seseorang yang iri kepada kita, apapun hal positif yang kita lakukan pasti akan dinilai negatif. Tapi kalau orang yang ketemu dengan kita itu orang yang sayang dengan kita, baik dengan kita, dia pasti apapun yang kita lakukan itu akan dianggap hal yang baik. Jadi intinya adalah kita tidak perlu terlalu peduli atau terlalu khawatir dengan pendapat orang lain terhadap kita. Peduli bolehlah sedikit. Untuk apa? Untuk mengkoreksi diri kita, agar supaya kita tidak sangat arogan, agar supaya kita tidak sok-sokan, agar supaya kita tidak menganggap diri kita ini orang yang paling benar. Kita tetap harus peduli dengan pendapat orang lain, tapi jangan keterlaluan ya, jangan berlebihan. Terus nanti kita takut, mau ngapain takut, dikit-dikit takut salah, dikit-dikit nanti seperti apa, enggak. Menilai orang lain itu gratis, sahabat. Jadi sebaiknya kita enggak usah terlalu ikut-ikutan orang-orang yang kerjaannya hanya menilai orang lain tanpa dia mengurusi dirinya atau dia bisa berkaca pada dirinya. Saya pernah mendapatkan nasihat dari senior-senior saya yang akhirnya saya ramu atau saya menemukan sebuah kalimat yang ini juga sering saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Canom yang lain yang sering ketemu atau dekat dengan saya, bahwa
Cermin itu ada di depan kita, ada di kanan kiri kita, ada di belakang kita, dan di atas bawah kita. Itu ada cermin. Sebenarnya kalau kita itu sibuk mengkoreksi diri kita, bukan parno ya, tapi belajar agar supaya kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu waktu itu habis tanpa kita sempat untuk menilai orang lain. Nah, jadi sibukkan diri untuk bagaimana membuat kita lebih baik. Saya juga masih belajar, saya masih sinau, masih SD lah, sinau diri. Walaupun sahabat kanan kiri saya, teman-teman dekat saya selalu mengingatkan saya senang jadi kalau diingatkan, dikritisi sesuatu yang membangun. Jadi sahabatku, jangan terlalu khawatir dengan pendapat orang lain. Peduli sedikit boleh untuk mengkoreksi, jangan-jangan pendapat orang lain itu benar, tapi jangan parno. Jangan sampai kita terus takut melangkah, terus terkesan kita menjadi orang yang safety player, yang golek aman itu cari amannya saja tanpa bersikap. Itu ciri-ciri orang yang tidak berkarakter. Jadi silahkan optimalisasi diri kita seperti apa, kenali diri kita seperti apa, baik buruknya kita, kelebihan dan kekurangan kita. Kekurangannya ditutupi, pelan-pelan dihilangkan dengan belajar, kebaikannya ditonjolkan, potensi yang ada diri kita, hal-hal positif coba dimaksimalkan lagi. Sahabatku Canom, nanti pasti akan ada ide-ide lagi. Kita komunikasi dan silahkan kasih komentar ya, kasih komentar, kritisi saya. Kalau memang saya salah, sampaikan saya salah dan salahnya di mana. Dan yang paling baik atau menjadi lebih baik itu silahkan sampaikan, sehingga saya bisa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu bisa lebih baik. Mari kita saling mendoakan agar supaya kita menjadi makhluknya Allah yang bermanfaat, yang lebih baik lagi ke depan. Dan ini tugas kita sebagai makhluknya Allah, mengemban amanah untuk hidup di dunia ini. Begitu sahabat, sekali lagi Canom, mari kita belajar bersama untuk menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.